Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Aulia Putri Yunita dari Divisi Penelitian dan Pengembangan Himadiksi 2021. Di sini saya akan membacakan hasil olah angket PKMPA tahun 2021 yang telah kami sebar beberapa waktu yang lalu. Berikut ini adalah hasil olah angket PKMPA tahun 2021. Yang pertama yaitu ada hasil angket mahasiswa. Hasil angket mahasiswa terdiri dari 81% angket terisi dan 19% angket tidak terisi dari total target responden sebanyak 215, dengan rincian angket terisi sebanyak 174 dan angket tidak terisi sebanyak 41. Hasil olah angket akan kami sajikan dalam diagram batang dan rangkuman opini mahasiswa. Berikut ini adalah keterangan dari diagram batang. Yang pertama yaitu kategori diagram batang sangat baik, ditandai dengan warna biru dengan range nilai 697 sampai 870. Kategori yang kedua yaitu kategori baik, ditandai dengan warna kuning dengan range nilai 523 sampai dengan 696. Kategori yang ketiga yaitu kategori cukup, ditandai dengan warna hijau dengan range nilai 349 sampai dengan 522. Kategori yang keempat yaitu kategori kurang dengan warna ungu ditandai dengan warna ungu dengan range nilai 175 sampai 348. Kemudian yang terakhir yaitu kategori sangat kurang, ditandai dengan warna merah, dengan range nilai 0 sampai 174. Berikut ini adalah diagram batang penilaian dosen. Penilaian yang pertama yaitu penerapan etika dosen dalam perkuliahan online mendapatkan nilai sebanyak 744 dengan kategori sangat baik. Penilaian yang kedua yaitu keefektifan penggunaan e-learning dalam perkuliahan mendapatkan nilai 651 dengan kategori baik. Penilaian yang ketiga yaitu kejelasan informasi terkait penggunaan media pembelajaran dalam perkuliahan online mendapatkan nilai sebanyak 700 dengan kategori sangat baik. Dan penilaian yang keempat yaitu ketepatan waktu dalam jam pembelajaran perkuliahan online mendapatkan nilai sebanyak 653 dengan kategori baik. Kemudian penilaian yang kedua yaitu penilaian kualitas layanan dan perkuliahan jurusan pendidikan akuntansi. Penilaian tersebut meliputi yang pertama, kejelasan informasi akademik bagi mahasiswa mendapatkan nilai sebanyak 666 dengan kategori baik. Penilaian kedua, kejelasan dan ketersediaan modul pembelajaran bagi mahasiswa mendapatkan nilai sebanyak 643 dengan kategori baik. Penilaian yang ketiga yaitu kejelasan dan ketersediaan informasi terkait subsidi kuota bagi mahasiswa mendapatkan nilai sebanyak 645 dengan kategori baik. Penilaian yang keempat yaitu keefektifan kegiatan praktikum dalam perkuliahan online mendapatkan nilai sebanyak 574 dengan kategori baik. Dan penilaian yang kelima yaitu layanan admin jurusan pendidikan akuntansi mendapatkan nilai sebanyak 652 dengan kategori baik. 3. Penilaian kualitas layanan pusat Universitas Negeri Yogyakarta. Penilaian yang pertama yaitu keefektifan kegiatan pelatihan Pro-TEFL secara online bagi mahasiswa mendapatkan nilai sebanyak 553 dengan kategori baik. 2. Keefektifan kegiatan pelatihan soft skill secara online bagi mahasiswa mendapatkan nilai sebanyak 621 dengan kategori baik. Dan yang ketiga, kejelasan dan kebermanfaatan pelatihan TIK secara online bagi mahasiswa mendapatkan nilai sebanyak 644 dengan kategori baik.
4. Penilaian kinerja Himpunan Mahasiswa Pendidikan Akuntansi. Penilaian kinerja Himpunan Mahasiswa Pendidikan Akuntansi yang pertama dinilai dari kebermanfaatan berbagai program kerja Himadiksi dalam memenuhi kebutuhan mahasiswa untuk meningkatkan motivasi dan semangat mahasiswa pendidikan akuntansi mendapatkan nilai sebanyak 726 dengan kategori sangat baik. Penilaian yang kedua yaitu kinerja pengurus Himadiksi mendapatkan nilai sebanyak 723 dengan kategori sangat baik. Dan penilaian yang terakhir yaitu interaksi pengurus dengan mahasiswa pendidikan akuntansi mendapatkan nilai sebanyak 713 dengan kategori baik. Berikut ini adalah opini mahasiswa pendidikan akuntansi. Yang pertama yaitu Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas atau UKMF sebagai wadah yang telah disediakan Fakultas Ekonomi untuk mengembangkan potensi non-akademik atau soft skill sudah cukup optimal. Namun dikarenakan masa pandemi, beberapa program kerja UKMF terhambat, serta masih kurangnya minat mahasiswa untuk ikut serta dalam UKMF. Dengan demikian, perlu ditingkatkan lagi strategi dan solusi untuk mengatasi kendala program kerja yang terhambat, serta peningkatan dalam publikasi informasi kegiatan untuk menarik mahasiswa agar ikut serta dalam UKMF sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. 2. Dalam pelaksanaan kegiatan perkuliahan online secara keseluruhan sudah cukup efektif, namun masih perlu ditingkatkan lagi terkait ketersediaan informasi agar cepat tersampaikan kepada mahasiswa, ketersediaan modul ataupun buku yang dijadikan referensi, subsidi kuota agar pendistribusiannya menyeluruh, dan frekuensi waktu video conference yang terkadang tidak sesuai. 3. Mahasiswa merasa sangat perlu adanya pelaksanaan sosialisasi online untuk seleksi masuk kelas unggulan, kejelasan semester pendek atau SP, pelaksanaan KKN, PK, dan program beasiswa agar mahasiswa mendapatkan informasi lebih detail dan tidak ada lagi kebingungan bagi mahasiswa yang ingin mengikuti salah satu program tersebut. Sosialisasi tersebut juga sebaiknya diajarkan jauh-jauh hari sebelum program tersebut dilaksanakan. Ini juga akan mengurangi kesalahan informasi sehingga pelaksanaannya dapat berjalan lebih efektif. 4. Media sosial Himadiksi sudah menjadikan mahasiswa diksi merasa terbantu atas informasi yang disediakan, namun tetap harus ditingkatkan, terutama mengenai kelengkapan informasi, baik informasi terkait akademisi maupun informasi terkait hal-hal yang menunjang perkuliahan, seperti informasi beasiswa, perlombaan, dan lain sebagainya. Selain itu, harus ditingkatkan lagi dalam proses penyusunannya agar lebih komunikatif dan responsif, serta ditata lebih baik lagi agar menarik mahasiswa. 5. Informasi yang dibutuhkan mahasiswa. Berikut ini adalah informasi yang dibutuhkan oleh mahasiswa. A. Beasiswa. B. Seleksi kelas unggulan. C. Semester pendek. D. Lowongan kerja part-time. E. Perlombaan. F. KKN dan PK. G. Modul dan referensi pembelajaran. H. Teknis PKM. I. Subsidi kuota. J. Magang. K. Kepenulisan skripsi. L. Layanan akademik selama perkuliahan online. M. Kepastian pelaksanaan perkuliahan luring. Dan yang terakhir N. Volunteer. Program Kreativitas Mahasiswa atau PKM dan Lomba Karya Tulis Ilmiah atau LKTI. Berikut ini adalah pendapat mahasiswa mengenai informasi PKM dan LKTI. Informasi mengenai PKM dan LKTI secara keseluruhan sudah tersedia, namun masih banyak mahasiswa yang belum mendapatkan informasi tersebut. Dengan demikian, diharapkan sosialisasi terkait PKM dan LKTI dilaksanakan jauh-jauh hari dan waktu pelaksanaannya dipublikasikan dengan jelas, sehingga mahasiswa dapat mengikuti dan mengetahui lebih dalam lagi terkait kegiatan tersebut, dan diharapkan mahasiswa juga turut ikut serta di dalamnya.
Saran dan komentar terkait jurusan pendidikan akuntansi dan organisasi Himadiksi. Jurusan pendidikan akuntansi dan organisasi Himadiksi sudah baik. Komentar dan saran dari mahasiswa, yang pertama untuk jurusan pendidikan akuntansi adalah sebaiknya jadwal pelaksanaan perkuliahan dilaksanakan sesuai dengan yang telah dijadwalkan. Kemudian komentar dan saran untuk organisasi Himadiksi diantaranya adalah untuk meningkatkan sosialisasi dan pembagian informasi, meningkatkan komunikasi antar sesama mahasiswa, meningkatkan jiwa solidaritas dan kekeluargaan, serta lebih responsif terhadap mahasiswa pendidikan akuntansi. Berikut ini adalah hasil olah angket dosen. Hasil angket dosen terdiri dari 46% angket terisi dan 54% angket tidak terisi dari total target responden sebanyak 37 dengan rincian angket terisi sebanyak 18 dan angket tidak terisi sebanyak 21. Hasil olah angket dosen akan kami sampaikan dalam diagram batang. Berikut ini adalah keterangan dari diagram padang. Yang pertama yaitu kategori sangat baik ditandai dengan warna biru dengan range nilai 73 sampai dengan 90. Kategori yang kedua yaitu kategori baik ditandai dengan warna kuning dengan range nilai 55 sampai dengan 72. Kategori yang ketiga yaitu cukup ditandai dengan warna hijau dengan range nilai 37 sampai dengan 54. Kategori yang keempat yaitu kategori kurang ditandai dengan warna ungu dengan range nilai 19 sampai dengan 36. Dan kategori yang terakhir yaitu kategori sangat kurang ditandai dengan warna merah dengan range nilai 0 sampai dengan 18. Berikut ini diagram batang dari hasil olah angket dosen. Yang pertama yaitu penilaian mahasiswa. Penilaian yang pertama yaitu kedisiplinan dan ketertiban mahasiswa pendidikan akuntansi dalam proses perkuliahan secara online mendapatkan nilai sebanyak 78 dengan kategori sangat baik. Penilaian yang kedua yaitu keaktifan mahasiswa pendidikan akuntansi dalam perkuliahan online mendapatkan nilai sebanyak 67 dengan kategori baik. Penilaian ketiga yaitu pemahaman mahasiswa pendidikan akuntansi terkait penggunaan e-learning dalam proses perkuliahan mendapatkan nilai 80 dengan kategori sangat baik. Penilaian yang keempat yaitu penguasaan teknologi mahasiswa pendidikan akuntansi mendapatkan nilai sebanyak 78 dengan kategori sangat baik. Penilaian yang kelima yaitu kesiapan perangkat dan jaringan perkuliahan online mahasiswa pendidikan akuntansi mendapatkan nilai sebanyak 67 dengan kategori baik. Penilaian yang keenam yaitu ketercapaian tujuan pembelajaran dengan hasil yang dicapai mahasiswa dalam proses perkuliahan online mendapatkan nilai sebanyak 70 dengan kategori baik. Dan penilaian yang ketujuh yaitu kesadaran dan kematangan persiapan mahasiswa pendidikan akuntansi dalam proses perkuliahan mendapatkan nilai 66 dengan kategori baik. Dua, masukan dan saran untuk mahasiswa pendidikan akuntansi. Berikut ini adalah beberapa masukan dan saran dari dosen untuk mahasiswa pendidikan akuntansi. 1. Mahasiswa seharusnya dapat mengatur waktu dengan baik. 2. Mahasiswa sebaiknya melakukan komunikasi dengan dosen terkait materi yang belum dipahami. 3. Mahasiswa diharapkan mempunyai kesadaran untuk belajar mandiri di luar jam perkuliahan sehingga wawasan mahasiswa bertambah. 4. Mahasiswa diharapkan mempersiapkan segala perangkat dan kebutuhan pembelajaran sebaik mungkin. 5. Lebih disiplin dalam kehadiran dan keaktifan dalam perkuliahan tatap muka online. 6. Dalam perkuliahan dengan video conference, mahasiswa diharapkan mengaktifkan kamera. 7. Dalam proses perkuliahan, mahasiswa diharapkan untuk aktif berkomunikasi dua arah. Dan yang kedelapan,
Mahasiswa diharapkan untuk memperhatikan setiap instruksi yang diberikan pada saat perkuliahan asinkron. Demikianlah hasil olah angket PKMPA tahun 2021. Sekian dari saya dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.